dan Ibu sekalian atas kehadirannya di acara webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Metalurgi ITSB yang saat ini tadi sebelum mulai saya sudah sapa beberapa rekan yang selama ini sangat intens berkomunikasi dalam hal elektroplating. Terima kasih sudah menambah. Pada kesempatan webinar ini, topik yang akan saya sampaikan adalah tentang elektroplating untuk nilai tambah produk manufaktur dan handcraft. Dengan outline sebagai berikut. Saya mulai dengan apa itu elektroplating. Kemudian lanjut dengan mengapa harus menerapkan elektroplating. Yang ketiga adalah tentang produk-produk yang menerapkan elektroplating dan aplikasinya. Di sini saya akan tampilkan contoh produk elektroplatingnya. Yang keempat tentang material apa saja yang dapat di elektroplating. Yang kelima, bagaimana proses elektroplating dilakukan. Nah, di materi yang ini nanti akan saya berikan contoh kasus kondisi operasional dan perlengkap elektroplating, tapi yang jenis pada material ringan. Berikutnya, bagaimana rangkaian sel elektroplating dan contoh perlengkapan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, slide saya sudah muncul lagi, Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah ya. Baik, saya mulai lagi. Tadi sampai mana ya? Keputus ini tadi. Nomor 1. Outline sudah ya, Pak ya? Outline sudah ya? Sudah. Baik, saya lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama, apa itu elektroplating? Elektroplating adalah proses melapiskan logam pada permukaan konduktor dengan metode elektrolisis. Kalau di kita banyak yang mengistilahkan elektroplating itu dengan ngekrom. Kalau di pasar-pasar sepuh emas. Nah, kalau di beberapa yang lain itu nyebutnya plating. Tapi kalau dari kami, bahasa-bahasa tersebut, istilah-istilah tersebut, kami coba satu bahasakan menjadi elektroplating untuk selanjutnya, agar sinkron. Nah, ciri khas dari lapisan elektroplating, itu yang pertama, dia berbentuk lapisan tipis. Maksimal itu bisa mencapai 125 mikron. Ini khusus untuk hard chrome. Nah, sementara untuk plating-plating yang lain jauh lebih rendah dari 125 mikron ini. Yang kedua, ciri khasnya itu tebal lapisannya tidak rata. Jadi kalau kita amati di sini yang warna hijau ada tanda plus di atasnya, itu anodanya, kemudian
Yang minus ini benda kerjanya atau kita sebut katoda. Itu kalau electroplating itu berlangsung, dia bagian yang sudut, yang dekat dengan anoda, dia akan lebih tebal. Sedangkan yang jauh, dia akan lebih tipis. Jadi tebal lapisannya tidak merata. Berikutnya, mengapa harus melakukan proses electroplating? Nah, dengan electroplating memungkinkan para manufakturer dan pengrajin itu menggunakan bahan dasar yang relatif jauh lebih murah dan kemudian melapiskannya dengan logam tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang pertama dari segi engineering ingin mendapatkan sifat mekanik, sifat fisik, sifat kimia tertentu. Jadi kalau sifat mekanik itu dia mungkin ingin lapisannya itu nanti produknya itu bisa lebih keras, lebih tahan gesek dan sebagainya. Kalau sifat kimia dia bisa lebih tahan korosi. Kalau sifat fisik diharapkan nanti setelah di-plating itu dia bisa lebih baik konduktivitas, baik listrik maupun panasnya. Nah, untuk tujuan berikutnya dekoratif. Jadi ingin mendapatkan tampilan yang lebih bagus, lebih menarik dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini beberapa contoh jenis electroplating untuk tujuan engineering. Ini ada hard chrome, kemudian ada nickel chrome, ada seng, ada tembaga, emas, perak, ada timah putih, ada platinum rhodium, sama paduan SNPB. Ini semua jenis electroplating ini sudah berkembang di Indonesia. Sudah berkembang di Indonesia. Nah, ini tujuannya untuk hard chrome. Ini lapisannya karena keras, dia diharapkan tahan aus dan tahan korosi. Diaplikasikannya untuk shaft ya, untuk gesekan. Kita lihat contohnya seperti ini. Hasil hard chrome. Jadi di batang yang menjadi shaft ini, dia kalau kena gesek-gesek relatif lebih tahan karena sifat dari hard chrome yang memiliki kekerasan bisa sampai 60 HRC. Kemudian lanjut ke nickel chrome. Nickel chrome ini diharapkan dia tahan korosi. Kemudian ada nickel back chrome. Dia diharapkan mampu menyerap panas matahari dengan baik. Nah, ini diaplikasikannya untuk plat otomotif sama plat untuk perlengkapan rumah tangga. Kira-kira seperti ini contohnya. Di sini yang kilap putih ini adalah produk dari nickel chrome, sedangkan yang untuk mengenai solar energy collector ini hasil dari produk black chrome. Berikutnya ada seng. Seng ini tujuannya untuk tahan korosi, banyak diaplikasikan di baut sama mur. Nah, ini bentuknya yang sudah dipasifasi kromat. Di sini ada warna rainbow, ada warna putih kebiruan, sama ada warna hitam. Lanjut ke jenis plating tembaga, emas sama perak. Nah, ini diharapkan kalau sudah di plating tembaga atau emas atau perak itu dia memiliki konduktivitas listrik sama panas yang baik. Nah, ini aplikasinya ada untuk penangkal petir, untuk konektor, sama waveguide. Ini kira-kira bentuk produknya. Jadi ini ada yang plating emas untuk konektor, kemudian di sini ada grounding bar untuk penangkal petir, yang dia di plating dengan tembaga. Lalu di sini ada produk waveguide untuk terestrial telekomunikasi.
Selanjutnya ini ada timah putih. Timah putih ini untuk tahan korosi ya, tahan korosi. Dan di sini diaplikasikannya untuk busbar, melindungi busbar ini supaya dia tidak, tembaganya ini tidak mudah oksidasi. Kemudian ada produk untuk kaleng makanan. Selanjutnya platinum, rhodium. Ini diharapkan nanti setelah dilapis platinum atau rhodium dia inert, jadi tahan terhadap elektrolit kalau direndam. Nah ini banyak diaplikasikannya untuk elektroda. Kita bisa lihat produknya seperti ini. Jadi kalau bapak-bapak yang terbiasa plating rhodium, pasti sudah familiar dengan bentuk elektroda seperti ini. Dia adalah elektroda platinized titanium. Dasarnya adalah titanium yang kemudian di-plating dengan platinum. Nah, ini juga ada elektroda yang dipakai untuk elektroda reference buat ngetes kondisi elektrokimia suatu larutan atau suatu proses elektrokimia. Di sini materialnya itu adalah foam dari logam nikel yang dia kemudian dilapis dengan rhodium. Nah ini sekarang sudah dipakai untuk uji elektrokimia, elektroda elektrokimia. Dan terakhir ini untuk jenis elektroplating paduan SNPB. SNPB ini banyak dipakai untuk produk-produk kaki komponen supaya dia mudah untuk disolder. Ya. Berikutnya elektroplating untuk tujuan dekoratif. Ya, ini untuk tujuan dekoratif. Contohnya di sini ada krom, kemudian ada perak, ada emas, kemudian rhodium, palladium, dan black nickel. Kalau kita lihat aplikasinya umumnya digunakan untuk perhiasan. Berikut adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh dari produk-produk yang sudah di elektroplating. Ada rose gold, ada gold. Goldnya sendiri itu ada beberapa varian warna. Kemudian ada platinum, ada palladium, kemudian ada rhodium. Rhodium ini produk dari kami yang sudah pernah kita proses dari klien untuk perhiasan. Sama satu lagi ini emblemnya Corpri. Nah ini sudah banyak pengrajin-pengrajin emblem Corpri, tentara, polisi, ya, yang dia juga perlu untuk dilapis emas. Nah ini juga ada produk elektroplating yang diaplikasikan di cangkang-cangkang binatang. Ada tembaga, ada emas, kemudian ada nikel juga. Nah, kita sudah melihat contoh-contoh produk elektroplating. Selanjutnya, material apa saja yang dapat di elektroplating? Kalau tadi di definisi awal, itu disampaikan bahwa elektroplating adalah proses melapiskan logam pada permukaan konduktor dengan metode elektrolisis, maka syaratnya agar kita bisa melapisi benda kerja, itu adalah permukaannya harus terlebih dahulu bersifat konduktor. Jadi kita buat dia konduktor. Jadi semisal awalnya dia non-konduktor, agar dia bisa dielektrolisis, dia harus kita buat konduktor terlebih dahulu. Nah, dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka semua jenis material akan dapat diproses elektroplating. Ya. Ini contoh dari beberapa material yang saya pernah proses dan sudah diaplikasikan juga di beberapa industri elektroplating di Indonesia. Ada baja, tembaga, ada kuningan, ada aluminium dan paduannya, ada zinc based die casting, ada pewter. Pewter ini untuk bapak-bapak atau ibu yang berada di
wilayah Bangka Belitung mungkin sudah familiar dengan istilah pewter ini. Dia adalah komponen utamanya berbahan timah putih. Lalu ada stainless steel. Nah, ini untuk jenis material yang konduktor. Untuk material yang non-konduktor, itu ada plastik ABS. Ini banyak kita temui di komponen-komponen otomotif. Kemudian ada PCB, kemudian ada resin, ada bagian-bagian dari tanaman, baik itu daun, batang, dan bunganya. Lalu ada batu, atau juga ada material-material keramik, kemudian ada cangkang dari binatang. Nah, setelah kita mengetahui material yang dapat di electroplating tadi, maka pertanyaan berikutnya bagaimana tahapannya agar material tersebut dapat di electroplating. Nah, ini jenis materialnya ya. Ini ada baja sebelum diproses, kemudian ini sesudah diproses hard chrome. Awalnya hanya material batangan baja seperti ini, kemudian dia di machining lalu diproses electroplating. Kemudian di sini ada kuningan, ini bentuk sebelum dia diproses plating. Lalu ada nikel dan ada chrome. Yang ini adalah hasil dari electroplating nikel lalu dilanjut dengan chrome. Kemudian di sini ada plastik ABS. Ini sebelum, bentuknya seperti kuning gading. Lalu ini sesudah diproses nikel chrome. Jadi warnanya putih mengkilap. Kemudian di sini ada batu ini, batu yang dilapis bagian tepi-tepinya ini. Ya, ini untuk pengrajin-pengrajin di luar negeri, saya dapat dari luar negeri, dari internet. Saya download dari internet, cukup menarik. Lalu di sini cangkang. Ini bentuk sebelumnya dan ini sesudah dilapis nikel dan emas. Nah, masuk ke tahap proses electroplating, tapi ini yang pertama saya sampaikan untuk material yang konduktor terlebih dahulu. Untuk yang konduktor, tahapan proses electroplating ini terbagi atas beberapa kelompok sesuai jenis logamnya. Nah, ini kita pembagian ini alasannya karena sifat dari material tersebut terhadap bahan kimia. Jadi ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Jadi kita dari para ahli itu dikelompok-kelompokkan seperti ini. Kemudian kalau kita memiliki material dari tembaga atau kuningan atau emas atau perak, kita bisa melakukan tahapannya dari cleaning dulu, kemudian pickling. Setelah itu baru kita bisa electroplating seperti yang kita inginkan. Kemudian ini ada stainless steel. Stainless steel tahapannya cleaning, pickling, lalu diproses strike nikel dulu. Setelah itu bisa diproses electroplating sesuai yang kita inginkan. Kemudian aluminium. Aluminium ini kemudian ada tahap deoksidasi, ada desmoothing, lalu ada zinket. Nah, zinket di sini satu paket dengan desmoothing. Jadi kalau kita ingin dia lebih lengket hasil lapisannya, itu beberapa standar menyarankan melakukan zinket. 2 kali proses desmoothing dan 2 kali proses zinket. Setelah itu lanjut ke strike nickel dan kemudian lanjut ke electroplating yang kita inginkan. Lalu ada baja. Baja ini sama dengan zinc based die casting dan pewter. Tahapannya ada cleaning, pickling, kemudian ada strike CU, lalu ada lanjut ke electroplating yang kita inginkan. Tapi kenapa ini dipisah? Ini karena meskipun tahapannya sama, ada melewati cleaning dan pickling, tapi dia menggunakan bahan kimia yang berbeda-beda, baik jenis maupun komposisinya. Karena kalau kita pakai larutan cleaning baja, kita pakai untuk mengcleaning zinc
habis die casting, maka dia akan langsung bereaksi dan akan terkikis. Ini untuk material konduktor yang dari logam. Lalu bagaimana dengan material yang non-konduktor? Nah, untuk material yang non-konduktor, ini kita lihat di slide yang tampak ini. Di slide ini berbeda dengan slide yang untuk tahap proses electroplating pada material yang konduktor. Di sini pengelompokannya didasarkan pada metode bagaimana material non-konduktor ini dijadikan sebagai konduktor. Nah, di sini terbagi atas 3 metode. Metode yang pertama itu dengan aktivasi palladium. Yang kedua dengan silvering. Yang ketiga dengan cat konduktor. Nah, untuk yang aktivasi palladium ini diterapkan di plastik ABS yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu temui untuk produk-produk yang ada di otomotif, seperti emblem, ada emblem merek mobil, kemudian untuk pelindung di motor, itu suka ada. Kemudian di bagian pegangan belakang dari sepeda motor, itu juga ada yang pakai metode ini, aktivasi palladium, karena dia materialnya dari ABS. Ada juga handle-handle pintu kendaraan. Lalu ada juga produk-produk sanitary untuk kran air untuk di rumah-rumah, itu dia diproses dengan tahap ini, menggunakan aktivasi palladium. Lalu yang kedua silvering. Silvering ini mungkin Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu pernah lihat di YouTube, banyak sekali informasi tentang krom semprot ya, istilah mereka itu krom semprot. Nah, itu dia menggunakan metode yang silvering ini. Jadi yang dilapiskan itu adalah perak. Lalu yang ketiga adalah dengan cat konduktor. Nah, cat konduktor ini banyak kita temui untuk nanti disesuaikan. Casing, kemudian belakang. Jadi dia sebelum di plating itu dia dioles oleh cat, tapi setelah kering dia bersifat sudah menjadi konduktor. Nah, setelah material non-konduktor ini menjadi konduktor, maka kita selanjutnya akan bisa memproses electroplating dengan jenis lapisan yang dicoba udah. Lalu slide berikutnya tampak di sini contoh kondisi operasi di masing-masing tahapan proses electroplating nikel dan krom pada material kuningan ini. Saya ambil contoh untuk proses electroplating nikel dan krom, kemudian di materialnya material kuningan. Nah, dalam tabel tersebut, yang mungkin nanti sebelum Bapak Ibu melakukan proses electroplating perlu juga membuat tabel seperti ini, yang masing-masing ada kolom komposisi dari bahan kimia yang digunakan dari masing-masing tahap, lalu ada suhu dari larutan nanti, harus berapa derajat, apakah cukup di suhu ruangan atau harus dipanaskan, kemudian pH-nya berapa, kalau itu disyaratkan harus dicek dengan pH meter, lalu nanti pada saat electroplating itu harus berapa volt tegangannya. Kemudian waktu harus berapa lama, kemudian apakah cairannya harus diaduk atau benda kerjanya aja yang harus diaduk. Digoyang-goyang gitu ya. Lalu apakah harus menggunakan saringan, penyaringan atau tidak. Ini perlu untuk kita tampilkan supaya nanti pada saat kita mulai proses itu kita sudah punya informasi yang jadi acuan. Nah, berikutnya ini untuk perlengkapannya. Nah, ini perlengkapannya untuk masing-masing tahap, itu kita juga perlu susun dalam tabel seperti ini. Untuk perlengkapannya di sini ada anoda, ada tangki, tangki ini harus dari bahan apa, kemudian heater, heaternya juga dari bahan apa, kemudian untuk pengaduknya apakah cukup dengan digoyang-goyang saja atau harus dengan
pompa udara. Kemudian exhaust. Nah, exhaust ini penting, terutama untuk yang ada uap ya, ada uap yang sangat nyegrak sekali di hidung. Dan terakhir ini power supply, ini wajib ada ini ya. Power supply atau kita sebutnya rectifier DC power supply. Nah, ini contoh dari urutan tangki proses dan susunan dari equipment-nya. Untuk tangki 1 ini ada heater, tangki 5 ini ada heater sama elektroda dan rectifier, kemudian ada koneksi. Dan tangki 7 ini juga sama, ada heater, ada elektroda, dan ada rectifier. Nah, dengan ini kita bisa bikin nih tangki-tangkinya seperti gambar di sini nih, bisa lebih bagus. Nah, buat tangki yang tidak ada perlengkapan pendukungnya seperti heater, ya udah kita nggak perlu tandai. Cukup tangki saja. Begitu. Selanjutnya, ini contoh dari yang tadi saya sudah tampilkan, hasil dari proses nikel dan krom pada material kuningan. Nah, ini berikutnya kita fokus ke tangki electroplating. Nah, di tangki electroplating ini gambaran dari rangkaian sel dalam tangki electroplating itu seperti skema ini. Ya, dari skema itu kita breakdown, ada komponen tangki dan jig penggantung, ada larutan elektrolitnya, kemudian ada DC power supply-nya, dan koneksi nanti ada busbarnya, kemudian ada anoda, ada katoda. Kemudian untuk rangkaiannya ini yang plus dari rectifier itu nanti hubung dengan anoda, yang negatifnya ke katoda. Nah, berikutnya adalah contoh dari komponen sel elektrik. Hanya berapa ya kemarin ya, 150 atau berapa? Ini Itu ada mendingan tangki ya, dari plastik PP, kemudian ini contoh tangki dan ada contoh busbarnya. Kemudian di sini ada tanknya, PP, jika nanti larutannya tinggal saya HCL terus langsung masuk. Pakai plastik PVC jika dia harus sampai 50 derajat. Kemudian ada stainless steel. Nah, stainless steel ini digunakan untuk larutan yang pH-nya basah. Lalu di sini ada contoh dari jig penggantung. Nah, jig penggantung ini diperuntukkan jika nanti barang-barangnya itu kapasitasnya banyak, ya, kapasitasnya banyak. Kapasitasnya banyak, terus kemudian tangkinya besar-besar. Nah, ini seperti dipertimbangkan ya untuk menggunakan jig penggantung seperti ini. Lalu contoh larutan elektrolit, di sini saya ambil contoh acid copper untuk electroplating tembaga. Bahan bakunya itu ada tembaga sulfat, ada asam sulfat, sama bahan aditif. Ini ada komposisinya. Kemudian ada kategori hazard. Nah, kategori hazard ini perlu juga Bapak Ibu ketahui agar nanti pada saat membuat larutannya itu aman, ya, tidak mencelakakan diri sendiri. Berikutnya ini contoh dari DC power supply. DC power supply yang sebelah kiri ini contohnya. Kemudian di sini ada busbarnya. Kita pakai busbar tembaga ya, yang paling bagus untuk konduktivitas elektriknya. Nah, untuk skala lab, DC power supply-nya cukup berkapasitas kurang dari 30 ampere. Kalau skala industri disarankan lebih dari 100 ampere. Sedangkan untuk tegangan electroplating-nya sendiri itu maksimal di 12 sampai 15 volt. Berikutnya adalah contoh anoda. Di sini ada nikel untuk electroplating nikel, ada tembaga untuk electroplating tembaga, kemudian ada seng
untuk electroplating seng, ada timah untuk electroplating timah, di sini ada perak untuk electroplating perak ya. Nah, ini semua yang tadi ini yang saya sebutkan itu dia larut. Jadi makin lama dia akan habis. Makin lama akan habis, kemudian kita harus menggantinya dengan yang baru. Nah, ada juga bahan material untuk anoda yang dia tidak larut, yang dipakai untuk krom. Krom ini umumnya menggunakan timah hitam, dia tidak larut. Kemudian emas ini menggunakan anoda stainless steel. Ada juga yang menggunakan platinized titanium, ini juga tidak larut. Dan untuk rhodium ini juga pakai platinized titanium, kategorinya dia tidak larut. Nah, ini untuk model dari logam timah hitam yang dipakai untuk krom, dan ini adalah anoda untuk rhodium. Berikutnya ini adalah contoh perlengkapan pendukungnya. Ini ada pompa, ada heater sama termokontrolnya, ada keranjang untuk nyimpen anodanya, kemudian ada ampere dan voltmeter, kemudian ada ampere dan hour meter untuk argo dari proses electroplatingnya, kemudian ada pH dan TDS meter, dan terakhir ada meter. Ini berhubungan dengan desain dari benda kerja yang akan di electroplating. Nah, ini desain ini telah disampaikan sebelumnya ya, bahwa untuk mengoptimalkan kerataan dari tebal lapisan agar tebal lapisannya itu relatif merata, itu perlu dipertimbangkan untuk merubah desain dari part yang akan dibikin. Nah, pada bagian terakhir, ini sebelum saya akhiri sesi pertama ini, kami sampaikan resume perkembangan electroplating saat ini. Di sini ada penelitian yang masih berlangsung, yaitu untuk menghasilkan lapisan alloy, komposit, sama nano. Kemudian ada teknologi perangkat. Ini pengembangannya menghasilkan rectifier yang pulse sama reverse pulse, ini untuk pengembangan lapisan nano. Dan ada saat ini revolusi industri 4.0 itu membutuhkan alat yang bisa diremote dari jarak jauh. Kemudian ada sensor, ini juga banyak dikembangkan untuk menganalisa cairan. Dan terakhir pengembangan di bahan kimia. Bahan kimia ini diharapkan lebih ramah lingkungan. Nah, untuk yang tanda merah putih ini perkembangan di Indonesia sudah ada, sudah mulai diteliti dan sudah mulai diproduksi, terutama untuk rectifier pulse ini yang banyak diaplikasikan untuk nano. Kemudian penelitian tentang lapisan, baik itu komposit sama nano, ini juga sudah dilakukan di beberapa perguruan tinggi. Lalu di sini untuk alat yang remote jarak jauh ini pun juga sudah banyak yang melakukan penelitian. Jadi itu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silakan Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Sekarang kita akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa raise hand atau disampaikan melalui kolom chat. Silahkan bisa raise hand. Ya, silahkan yang ingin bertanya Bapak Ibu. Oh, baik, saya akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Untuk Pak Soleh, Ya. Dari Bapak Datun Rian Sutanto, ingin bertanya, dari berbagai macam jenis electroplating, apa yang paling mudah dan paling sulit ya Pak? Oh, yang paling mudah dan paling sulit.
Dari pengalaman saya, itu yang paling mudah itu adalah plating tembaga. Yang paling mudah ya, plating tembaga. Kemudian yang paling sulit itu chrome. Sudah terjawab? Jadi kalau elektroplating tembaga itu kita bisa coba dengan material dari tembaga atau dari kuningan dengan bahan yang tadi saya sudah infokan. Sebentar. Baik, cukup Pak. Sebentar ya, Nisa. Pertanyaan Nah, ini selanjutnya Pak. Ya. ya, jadi ini bahan baku untuk elektroplating tembaga. Nah, ini proses yang ini paling gampang ini. Paling gampang. Kemudian yang paling sulit itu chrome ya. Ya, selanjutnya, Nisa. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Raffi Akbar, izin bertanya Pak, apakah proses elektroplating pada konduktor dan non-konduktor berbeda? Ya, benar. Untuk proses elektroplating pada material konduktor dan non-konduktor, ini tahapannya. Tahapan sebelum di elektroplatingnya itu berbeda. Tapi setelah dia sudah bersifat konduktor, untuk proses elektroplatingnya sendiri sama. Jadi kalau kita mau nge-chrome, ya udah bahan itu yang kita pakai dengan kondisi operasional yang sama. Mau di tembaga, bahan itu yang kita pakai dengan kondisi yang sama, baik itu untuk logam maupun untuk yang non-konduktor. Yang hanya beda adalah tahapannya aja, Pak. Tahapannya dari cleaning sampai ke strike ini. Kemudian tahapan dari cleaning sampai ke silvering ini aja yang berbeda. Untuk elektroplatingnya sama. Begitu, Nisa. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hafidafi. Waduh, ini ada 5 pertanyaan ya. Mungkin bisa dipersingkat saja Pak untuk menjawabnya. Yang pertama, apa itu smoothing? Oke. Satu-satu ya. Ya Pak. Desmoothing itu adalah proses untuk menghilangkan serbu-serbu yang ada di deoksidasi. Jadi bahan baku yang digunakan ini adalah asam nitrat, komposisinya dari 30% sampai 50%. Jadi kalau dikonversikan ke volume, 30% itu setara dengan kita perlu 300 mili asam nitrat dan sisanya air. Kemudian kalau 50% berarti 500 mili asam nitrat, sisanya air. Kedua? Yang kedua, apa itu zinket? Zinket itu adalah bahan untuk melapiskan seng di permukaan aluminium. Agar nanti tahapannya itu lapisan yang menempel di permukaan aluminium itu bisa kuat daya rekatnya. Itu zinket. Berikutnya. Berikutnya, apa itu strike plating? Strike plating itu adalah tahap untuk memberikan lapisan yang mudah untuk dilapis berikutnya dengan tahap elektroplating. Jadi ibaratnya kalau kita ngecat, itu kita kasih cat dasar. Nah, cat dasar ini penting agar nanti dia lebih kuat lagi daya lengketnya dan bisa dilapisi dengan lapisan berikutnya. Berikutnya. Berikutnya, pada slide elektroplating dan pada slide elektroplating non-konduktor yang berwarna biru itu maksudnya apa ya, Pak? Ya, yang warna biru ini adalah informasi metode agar si material yang non-konduktor itu bisa menjadi konduktor. Nah, ini ada 3 metode, yaitu palladium, kemudian ada silvering, lalu ada cat konduktor. Nah, ini kita tinggal pilih nih, mana yang mau kita pakai untuk membuat
material yang non-konduktor tadi jadi konduktor. Kalau yang banyak diaplikasikan di industri otomotif itu menggunakan metode aktivasi palladium. Dan ini diproses dengan beberapa tangki yang semuanya dicelup ya. Mulai dari cleaning, micro etching, sensitasi, masuk ke palladium, baru ke electroplating. Tapi ada juga di beberapa YouTube itu tahap silvering. Silvering. Jadi kalau istilah mereka itu chrome semprot. Ya, chrome semprot. Itu sebenarnya warnanya itu adalah warna-warna dari perak ya, dari logam perak, cuman memang tampilannya mirip kayak warna chrome. Begitu, Nisa. Berikutnya. Lagi Pak, ya. Berarti susunan tangki menyesuaikan tahapan proses. Ya, benar. Susunan tangki disarankan mengikuti tahapan proses, biar kita tahu step by step dari proses yang akan kita terapkan. Berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Ico Yulian Chandra. Pertanyaan untuk Pak Soleh. Produk cat biasanya memiliki toleransi dimensi tertentu. Sementara tadi disebutkan bahwa hasil electroplating biasanya tidak rata. Apakah ada cara untuk mengendalikan kerataan hasil electroplating atau produk tersebut biasanya melalui machining setelah electroplating? Baik, untuk hard chrome ini ada spesifikasi dia ketebalannya tertentu. Ada standarnya ya, ada standarnya yang harus kita ikuti. Berapa tebal lapisan yang disyaratkan. Nah, kemudian kalau dari tahapan proses manufakturnya itu memang kalau kita menginginkan ketebalan itu 10 mikron, maka kita harus lebihi dia. Dari 10 mikron itu kita lebihi mungkin jadi 20 mikron atau 30 mikron. Yang kemudian tahapan berikutnya adalah untuk meratakan lapisannya itu dengan di-grinding agar nanti center dan rata di semua permukaannya. Itu untuk yang hard chrome ya. Nah, sementara kalau untuk desain dari partnya sendiri, itu sudah disarankan mengikuti yang ini. Nah, mengikuti yang ini. Jadi supaya nanti lapisannya itu relatif merata. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya Pak, ini ada part yang lurus, itu nanti dia akan melengkung di bagian tengah. Tapi kalau kita bikin partnya sedikit agak melengkung, dia akan terkompensasi, sehingga dia akan lebih rata. Lalu di sini ada sudut. Nah ini kalau bisa kita bikin dia lebih R gitu ya, maka dia akan lebih merata. Kemudian kalau di sini ada cekungan, maka jarak antara cekungan dengan dimensi cekungan, lebar cekungan dengan tinggi dari cekungan ini diupayakan yang lebih gede itu adalah lebar cekungannya. Nah itu salah satu tips untuk agar lapisan dari electroplatingnya itu relatif lebih merata. Kalau merata banget, nggak bisa. Berikutnya. Baik, berikutnya dari Bapak Slamet Sumardi. Kalau mau electroplating non-konduktor, cat konduktor jenis apa ya Pak mereknya? Terus aplikasinya disemprot atau kuas? Nah, di beberapa referensi untuk cat konduktor itu menggunakan bahan serbuk. Bahan serbuk bisa dari tembaga, bisa dari perak, bisa dari serbuk grafit atau karbon. Nah, itu dari serbuk-serbuk itu kemudian dia dimix dengan resin dari cat yang sudah ada standarnya, jenisnya, materialnya, segala macamnya, komposisinya juga. Setelah itu, untuk pengaplikasiannya, metodenya bisa dengan spray, bisa dengan dioles. Dan setelah di spray atau dioles, perlu untuk di drying, baik di oven maupun dengan
diangin-anginkan. Begitu, Nisa. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Uriana. Baja karbon rendah seperti ISI 1020 yang telah disurvei hardening seperti karbonisasi, apakah bisa di electroplating, Pak? Karena di permukaannya terdapat karbon yang termasuk logam inert yang sukar bereaksi. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap kekuatan lapisan electroplating? Ya, betul. Untuk baja yang sudah diproses machining, lalu diproses heat treatment, di standar ASTM disyaratkan untuk di-annealing dulu sebelum dia diproses electroplating. Karena kalau dia tidak di-annealing dulu, itu akan berpotensi untuk selanjutnya dia akan menjadi crack, mudah getas, mudah crack karena ada getaran yang frekuensinya sering. Nah, untuk metode annealingnya itu ada standarnya dari ASTM. Jadi Bapak bisa cari di googling atau nanti kita bisa informasikan ke Bapak standar ASTM apa yang bisa Bapak rujuk agar Bapak bisa melakukan proses annealing sebelum material tadi di electroplating. Demikian, Nisa. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Yulietri. Izin bertanya, Pak, kenapa waktu melakukan plating tembaga tidak mau menempel? Kenapa? Kenapa waktu melakukan plating tembaga tidak mau menempel? Oh, tidak mau nempel, tapi terbentuk lapisan. Begitu ya? Mungkin begitu ya, Nisa ya? Ya. Ya, jadi kalau untuk plating tembaga, ini tadi saya contohkan seperti ini ya, plating tembaga. Cairannya seperti ini bukan? Kalau memang seperti ini, yang bisa tertempeli sama lapisan tembaga dari jenis electroplating tembaga ini acid copper ya, itu hanya kuningan sama tembaga. Kalau materialnya baja, dia akan nempel tapi akan mudah lepas. Nah, sebelum dilapisi tembaga yang jenis ini, perlu dilapisi tembaga yang cairannya itu berbasis bahan sianid. Ya, setelah dilapisi dari tembaga yang berbahan sianid, baru bisa dilapis dengan bahan electroplating tembaga yang acid seperti ini. Dia pasti akan nempel. Begitu, Nisa. Jadi perlu dicek jenis materialnya dulu. Jenis materialnya dulu. Seperti ini ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau ngelapis tembaga, electroplating tembaga, tapi materialnya itu dari baja gitu ya, dia nggak akan bisa nempel sebelum kita strike plating CU ini. Nah, strike plating CU ini adalah electroplating tembaga yang basisnya adalah sianida. Nah, dia baru setelah itu bisa kita lapis tembaga. Nah, khusus untuk material tembaga, kuningan, perak, dan emas, ini bisa langsung setelah kita cuci, langsung electroplating bisa. Dengan plating apapun, dia pasti akan nempel baik. Berikutnya, Nisa. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Kevin Darmawan. Izin bertanya, di slide 25 tadi saya lihat ada alur penggunaan krom hexavalent. Mengapa tidak digunakan larutan trivalent? Karena yang saya tahu hexavalent itu karsinogenik. Dengan Bapak siapa ini tadi, Nisa? Bapak Kevin Darmawan. Pak Kevin. Ya, Pak Kevin, betul yang Bapak sampaikan. Saat ini tuh di
Eropa, Jepang, dan Amerika itu sudah concern untuk menggunakan yang trivalen. Sementara di kita, di Indonesia, itu masih aturannya mengizinkan untuk yang heksavalen. Benar bahwa yang heksavalen itu sangat korosif ya, dan sangat bahaya untuk operator. Tapi itu masih diizinkan untuk dipergunakan. Begitu. Silakan Isa. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari Ibu Lisa Andayani, bagaimana caranya agar hasil proses hard chrome plating dalam melapis lubang berdiameter kecil dan panjang, diameter lubang 6 mm, panjang 500 mm diperoleh ketebalan yang seragam? Untuk bagian lubangnya itu akan sangat riskan untuk kita bisa menghasilkan tebal yang seragam. Ya, terutama di cekungan ya, cekungan seperti ini. Itu jika syaratnya itu adalah W kurang dari H, maka pasti akan riskan untuk bisa melapisi bagian-bagian yang paling dasar ini. Terutama ini, kita lihat di sini contoh untuk yang ada treatnya ini, ada alurnya. Ini dia pasti akan beresiko untuk tidak kelapis ini bagian-bagian treatnya ini. Makanya untuk antisipasinya itu dia dipertebal lapisannya. Nah ini mungkin perlu trial and error dari manufakturer untuk bisa menetapkan berapa dimensi yang sama allowance dari dimensi yang diperkenankan agar nanti proses electroplatingnya itu bisa nempel semua di partnya. Tapi sarannya jika dia harus ada cekungan, maka ini harus diperlebar. Jarak antara W dengan H ini, W-nya harus lebih besar dari H. Kemudian di bagian atas dari treatnya itu dia dibikin R, tidak langsung lancip seperti ini. Mungkin itu Nisa. Terima kasih Bapak Saleh. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah 15 menit berlalu, maka sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bertanya, dan bagi peserta webinar yang pertanyaannya belum sempat terjawab, akan dikirimkan jawabannya melalui email. Dan sekarang kita akan memulai sesi presentasi yang kedua. Saya akan memperkenalkan narasumber kedua kita adalah Bapak Dr. Insinyur Sutarno MP. Beliau S1 di ITB